Ini juga sanepan juga nih mesti. Konon ceritanya siapa yang berhasil bercermin dan melihat bayangannya sendiri, itu hatinya sudah tetek, gitu, sudah bersih. Di beberapa tempat ketika orang semedi atau meditasi atau mencari sesuatu yang sifatnya kebatinan, ada semacam kalau pas apes ketipu, kedatangan entitas atau energi yang seakan-akan itu positif, tapi ternyata itu malah menjerumuskan. Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita kembali lagi di gerbang antar dimensi kisah tanah Jawa. Dan episode-episode kali ini pokoknya mantap jiwa Om. Ya. Karena kita berada di tanahnya para dewa. Ya. Kita ada di Dieng. Kali keduanya Mesti. Bagi Om Ho, bagi saya ini pertama Om. Ini seperti mimpi yang menjadi nyata ini Om. Oh begitu. Dari dulu pengen ke Dieng? Pengen banget seperti Apa itu. Sebelum dengan KTJ udah pernah ke Dieng? Belum pernah. Baru sama sekali? Sama sekali. Seumur hidup? Seumur hidup. Oh, luar biasa. Ya, kalau untuk saya sebelum di KTJ udah sering Mas. Karena dulu ketika masih menjadi pramu wisata saya sering ke sini. Salah satunya di belakang ini nih, jadi background. Tuh, sering kalau bawa turis ke sini dulu. Kalau saya ini sih apa ya? Ini jadi semacam impian saya dari dulu. Ada beberapa tempat di Jawa ya yang sebenarnya ingin saya kunjungi. Jadi kayak milestone seperti itu Om. Salah satunya adalah Dieng. Ya sesuai dengan namanya ya, Dihiang diambil dari frase kuno itu memang Dihiang. Jadi tempat para sang hyang atau para yang diluhurkan gitu yang ada di sini. Dan tentunya di wilayah Dieng ini kan terbagi menjadi dua lokasi ya. Jadi Dieng itu separuh masuk ke Kabupaten Wonosobo, separuh masuk ke Kabupaten Banjarnegara. Yang dulu pernah kita datangi itu yang ada di Kabupaten Wonosobo, termasuk hari ini. Nah, Dieng yang di Banjarnegara ini yang kalau bagi saya pertama kali juga nih Mas yang nantinya akan itu kita nanti akan mengunjungi beberapa tempat-tempat yang dulu pernah terjadi tragedi. Oke. Nah, sebelumnya kita cerita-cerita dulu Om tentang umum Dieng ya itu sendiri. Kalau yang saya baca-baca dari beberapa penelitian nih, ada yang bilang di dataran tinggi Dieng ini sudah dihuni manusia jauh beberapa ratus tahun, bahkan ada yang bilang ribuan tahun seperti itu, ada yang bilang 2000 tahun. Kalau feeling saya mungkin bisa lebih lama seperti itu. Waktu itu ditocokkan dengan taksiran peristiwa perpindahan massal masyarakat India kuno pada waktu itu ke tanah Jawa, sehingga diduga mitologi-mitologi yang beredar di sini bawaan dari epos Mahabharata seperti itu, termasuk beberapa penamaan tempat-tempatnya. Nah kemudian di Dieng ini sendiri secara legenda ini juga dikaitkan dengan semacam kalau epos Mahabharata itu kan sentralnya itu ada di India seperti itu. Jadi ada semacam pemindahan peradaban dengan simbol memindahkan beberapa bagian gunung Himalaya untuk ditaruh di Dieng seperti itu. Kemudian ada Batara Guru, kemudian ada beberapa mitos tentang Semar, ada Gatotkaca, ada macam-macam kawah tanda di muka dan sebagainya. Nah, kalau Om rasakan vibes-nya Om, ada nggak sih yang istimewa dari tempat ini ketimbang tempat-tempat yang lain seperti itu? Spesialnya apa? Jadi menurut saya ketika ke Dieng, satu tempat bagi saya Mas ya. Bagi saya juga sih. Bagi saya tempat kedua yang menyenangkan setelah Lasem. Oh gitu. Itu Dieng. Itu. Jadi kalau mau nikmati pesisir, kita bernostalgia di era-era kolonial, peranakan kita ke Lasem. Tapi kalau kita mau ke spiritual, mau ke klasik, zaman klasik kita ke Dieng. Jadi kalau ditanya di Jawa ini
yang paling berkesan mana? Lasem dan Dieng kalau saya. Ya. Gitu. Tapi sebagai ini orang yang kalau saya orang yang tinggal di Jogja. Jogja itu kan Mataram baru, Mataram Islam. Kalau ditarik, kalau mau ke Mataram kunonya ya ke sini, ke Dieng seperti kalau itu. mau ke baru ya ke Jogja Solo. Ke Jogja Solo, kemudian tempat kita berdua ya. Nah, sekarang kita itu kayak ke tempat simbah kita, Mataram kunonya seperti itu. Iya, kalau ke zaman Belanda Peranakan ke Lasem. Nah, tapi gitu. Lasem juga klasik dan macam-macam juga sih. Berkata pesisir ada, gunung ada. Nah, itu jadi penyeimbang Bapak Bumi, Ibu Laut. Itu sih Mas Di. Dan satu lagi ya teman-teman, Sobat Javanika semuanya, tantangan dan keseruan ketika kita penelusuran di Dieng ini yaitu suhunya Om. Ya. Nah kita kesini di ini ya Juli Agustus ya, di mana bulan-bulan itu musim dingin. Titik terdingin di Dieng. Kadang mendekati 0, kadang 0, ya kadang minus seperti itu. Minus ya, dan menurut saya pas ya ketika di sini tidak berkeringat dari kemarin itu sama sekali, kedepannya juga nggak berkeringat dan untuk konsentrasi lebih cepat di sini. Gitu. Ini kita cerita pertama ya Om. Iya. Kita ya. Kita ada di Dieng Park. Yang di belakang kita ini sudah ada beberapa telaga terhampar seperti itu. Kita pilih satu telaga yang sangat ikonik yaitu Telaga Warna. Itu. Nah di Telaga Warna ini sendiri airnya ini bisa berubah-berubah warna Om. Kadang hijau, kadang kuning, kadang kebiruan, kadang malah kayak warna pelangi seperti itu, rainbow. Nah kalau menurut beberapa penelitian memang ada reaksi kimia di situ, kena sinar matahari kemudian warnanya beda-beda. Nah, cuman di sini juga dibalut mitos, dibalut legenda. Dan mitosnya itu ternyata banyak. Biasanya satu tempat satu mitos. Nanti saya jelaskan tentang itu. Ini mitosnya banyak nih Om. Apa aja Om? Iya, jadi sebenarnya begini ya. Kalau kita melihat suatu tempat, terutama di tanah Jawa, itu pasti akan berbalut mitos, mistis, dan legenda. Kenapa? Karena orang kita itu ya, dalam melihat sesuatu hal, itu pada dasarnya tidak mengarah pada logis dulu, tetapi pada spiritual. Dan karena spiritual tersebut, kemudian diciptakan suatu mitos berdasarkan tafsirannya masing-masing. Untuk apa? Untuk memperkuatkan argumennya, ataupun untuk meluaskan ajaran itu. Selain itu, mitos diciptakan untuk memberikan satu pantangan, ataupun untuk memberikan satu larangan, gitu Mas Di. Pesan ini pesan tersirat ya? Iya, kan. Dan ada juga terkadang sanepan, atau perumpamaan. Iya, metafor. Ya, ini kita ambil studi kasusnya yang ada di Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Nah, ini jika kita lihat secara proses terbentuknya secara geologis, bahwasanya dataran tinggi Dieng ini itu masih dalam satu gugus Mas Di. Dalam satu gugus pegunungan yang ada di tanah Jawa, terutama di Jawa Tengah. Jadi ketika terjadi aktivitas vulkanik yang cukup masif pada waktu itu, daerah-daerah yang kemudian ada yang naik, ada yang merekah, beberapa yang kemudian terbentuk kawah ya, ataupun terbentuk cekungan yang dalam, akhirnya terisi oleh air, gitu, atau menghasilkan air. Nah, dari cekungan ini terhubung dengan saluran yang mengarah ke perut bumi, disebutnya kawah, atau kawah disebutnya adalah lubang yang ada di permukaan bumi yang dia terhubung langsung dengan magma yang ada di bawah bumi atau di perut bumi. Nah, itu ya secara logisnya demikian. Nah, ini kenapa kemudian warnanya itu tercipta dari mineral-mineral yang ada di situ. Ketika terjadi satu reaksi kimia dan itu memantulkan cahaya, maka di sini seperti ada kalorimetri kalau dalam ilmu kimia, kalorimetri gitu, dan terjadi spektrum cahaya. Sehingga misal beberapa mineral, misalkan tembaga nanti berwarna apa, kemudian ada belerang lebih berwarna apa, mungkin ada kandungan ferum, besi, itu juga nanti bisa berwarna apa, dan ini tereaksi di situ sehingga memantulkan warna. Sementara jika kita lihat di Telaga Pengilon itu warnanya lebih standar dan airnya bisa memantulkan cahaya. Gitu. Pengilon ya, ya. Termin refleksi. Menurut ini ya Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan, dari data yang saya peroleh, pH atau derajat keasaman yang ada di
Telaga Warna itu 2, ada di skala 2, berarti asam sekali, sehingga tidak bisa makhluk hidup di situ. Sementara di Tenaga Pengilon itu 8 pH-nya, sehingga masuk dalam kategori basah. Masih aman ya? Mendekati, sebenarnya kalau aman kan 7 Mas, jadi masih aman agak di sana, masih ada sedikit biota yang bisa itu. Itu Mas D, penjelasannya secara ini. Dan Telaga Warna sendiri juga dipakai untuk upacara adat. Itu salah satunya untuk mengarung rambut ketika ada di yang festival, yaitu pemotongan rambut anak gimbal. Ya, kayak adik saya dulu juga gitu. Jadi pertama dan tumbuh lagi gitu. Gimbal lagi. Udah gede saya gitu. Tuh, terus nah ini fenomena alam ini tentunya diamati sehingga menciptakan cerita-cerita yang ini didasarkan secara pengalaman spiritual. Gitu. Nah, salah satunya Telaga Warna. Telaga Warna itu kan memancarkan beberapa warna. Salah satu seperti disebutkan Mas D tadi. Nah, warna yang sering nampak itu 4 jenis Mas D sebenarnya. Ada beberapa 4 atau 5. Bahkan warnanya itu gonta-ganti. Ini erat sekali melambangkan apa Mas D? Sedulur papat lima pancar. Gitu. Jadi ada satu warna, kemudian 4, di mana 2 mewakili nafsu amarah dan muaminah gitu. Jadi ada nafsu baik dan nafsu buruk. Ada 4. Nah, kemudian dulu banyak orang yang datang ke sini tujuannya untuk mengolah rasa atau mendapatkan wisi untuk bersemedi, bertafakur di sini. Dan antara kita lihat ya, antara Telaga Warna dengan Telaga Pengilon ada bukit dan hutan di sana, yang dimana di situ terdapat gua-gua pertapa. Gitu. Lah, nama dari Pengilon sendiri itu pun juga bermakna Pengilon itu cermin, untuk kita bercermin. Ya, karena sebelumnya kita membahas tentang Kedung Pengilon, nah di sini ada Telaga Pengilon. Nah, apakah itu nanti kita akan menyeberang ke sana? Mana ini Om? Ke daerah sana. Mantap. Tapi nggak terbang, kita tetap naik ini lagi nanti. Berarti sekarang kita akan bercerita di Telaga Warna dulu ya? Iya, jadi tadi kan sudah bahas nih sedikit tentang Telaga Warna ya. Itu melambangkan tentang itu Mas D. Sedulur papat lima pancar. Jadi ada amarah, ada kebaikan, ada buruk, ada baik gitu. Nah, sejatinya orang memandang ya, yang terjadi di sini bukan dengan logika, tetapi dengan spiritual. Dari spiritual ini lahir banyak mitos sesuai dengan tafsirannya masing-masing. Memang benar, salah satunya legenda atau mitos yang saya dengar itu adalah Dewi Nawang Wulan. Jadi beliau ketika waktu itu mandi ke telaga ini atau ada di sekitar telaga ini, selendangnya itu yang berwarna hijau itu terjatuh. Gitu. Ya, dan luntur. Kainnya itu warnanya luntur, makanya warnanya kan hijau Mas, lebih dominan ini kan hijau. Itu kemudian ada yang tadi seseorang bangsawan yang jatuh cincinnya, perhiasannya dan memancarkan pancawarna gitu. Menurut saya jika ini dilihat secara logika tentunya itu tidak ada, gitu ya. Tetapi secara spiritual jangan salah. Tempat ini pun juga saya rasakan memang memiliki satu energi spiritual yang sangat kuat, gitu. Jadi berkaitan dengan batu mustika itu ada Mas D. Batu mustika yang dimaksud mustika pancawarna itu ada. Kemudian juga saya melihat ya ini bukan peri, tapi entitas yang menyerupai dengan bidadari. Dan warnanya selendangnya itu Mejiku Hibinio. Ada 7 dewi. Gitu. Berada di sini. Jadi secara tak kasat mata ya, ini terlihat berhubungan dengan atas tuh kayak ada sinar, tapi sinarnya itu sinar pelangi yang turun gitu. Iya. Ini ya cerita-cerita gitu ya. Iya, ini secara metafisik ya. Lagi mandi. Kalau di sini iya. Jadi tapi mandinya bukan yang senonoh enggak Mas D. Jadi lebih ke simbolik. Ini ya apa namanya? Basuh gitu ya mungkin. Iya, dan karena tempat ini menjadi seperti akses ataupun untuk melarung ketika ada peringatan atau ruatan, ini juga menyimpan beberapa energi-energi dari anak asuhnya Eyang Kiai Kolodente dan Eyang Nyai Roro Ronci. Jadi beliau ini boleh dibilang salah satu abdi kinasih dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul, sampai sini ya? Yang membuka daerah Wonosobo waktu itu, dan beliau ini yang mengasuh
anak-anak Kimbar. Dan info ini saya tanya dari adik saya. Oh gitu ya? Gitu. Oke. Kita nanti menyeberang seperti yang tapi nanti kita off-road nih. Off-road. Bisa langsung terbang. Ikuti terus perjalanan kita. Iya, dari atas ini mesti. Oke, Sobat Javanika semuanya ketemu lagi nih. Ini di spot yang kedua. Dua bagi saya, dua bagi KTJ. Iya. Ini namanya Batu Pandang Ratapan Angin. Apa ini yang meratap-ratap di sini? Ya, ini ada cerita mitos dan legenda dan juga satu cerita yang dulu pernah terjadi, Mas Di. Oke. Tetapi sebelum kita membahas tentang Bukit Pandang, Batu Ratapan Angin, nah, kita dari sana tadi, Mas Di. Oke. Kita dari sana. Kita menyeberang. Tadi. Terus ini kita sampai di sisi yang menghadap ke Telaga Pengilon. Iya. Kalau tadi di depan kita ada Telaga Warna, ya. Sekarang kita ada di sisi Telaga Pengilon. Ya, jadi tadi kan belum selesai nih cerita tentang Telaga Pengilon. Jadi ini seperti namanya Pengilon. Untuk bercermin, untuk Milo ya, ya. Dan ini juga sanepan juga nih mesti. Konon ceritanya siapa yang berhasil bercermin dan melihat bayangannya sendiri, itu hatinya sudah tetek, itu sudah bersih, tetek ya dalam artiannya bersih. Nah ini disimbolkan bahwasanya seseorang itu sebelum menilai orang lain atau sebelum melihat orang lain, ada baiknya dirinya itu ada celah enggak? Atau sebelum mencela orang lain gitu. Iya. Dirinya ada keburukan enggak? Ya. Ada sesuatu yang negatif enggak dari dirinya? Iya. Sehingga disarankan sebelum kamu menilai orang lain, bercerminlah dahulu. Jadi susah banget itu. Iya, jadi boleh dibilang sebelum kita ngomentari orang lain, diri kita komentari sendiri. Bagaimana cara untuk mengomentari diri kita sendiri? Dengan bercermin. Gitu. Lah, dulu orang-orang yang memiliki ini ya Mas Di, seperti wangsit, mimpi, petunjuk itu datang ke sini untuk bersemedi. Tetapi sebelum bersemedi harus melihat, dalam artian melihat makna dari Telaga Warna yang saya sebutkan Sedulur Repet Lima Pancar itu tadi. Baru ke Telaga Pengilon untuk melihat dirinya ini sudah pantas belum. Jadi untuk memastikan mana yang lebih dominan dalam hidupnya atau dalam perilakunya, dalam spiritualnya, itu nafsu amarah ataupun nafsu baik ya. Itu ketika bersemedi di dalam gua-gua itu Mas Di. Gitu. Nah, ngomongin gua-gua nih Om, ketika orang datang ke sini kemudian ada niat semedi kan pasti ada tempat-tempatnya. Apakah di gua-gua itu juga? Kalau memang ada di sana, ada ceritanya nggak sih gua-guanya? Jadi kan ada tadi gua Jarang, ada gua Semar, terus ada air Perwitasari gitu di situ. Tirta Perwitasari ya. Jadi beberapa orang kemudian sebenarnya menemukan dulur sejati atau diri sejatinya itu bukan di Telaga Warna ataupun di Telaga Pengilon Mas Di. Tapi menemukan diri sejatinya itu ketika bersemedi di dalam gua itu. Dalam bentuk ilham gitu ya? Iya. Jadi itu datang, itu turun gitu. Dimana leluhur ini memberikan tahu atau memberi petunjuk, memberi petuah. Lebih tepatnya kamu kemana. Sehingga diri sejati ini yang nanti akan membimbing ke arah Sang Pencipta. Dan air Perwitasari ini pun juga menjadi seperti air pembersih, penawar obat dan juga untuk pensucian. Gitu. Bahkan ketika dinetralkan dengan hal ini tuh orang akhirnya mantap Mas Di. Saya arahnya akan kemana? Baru setelah itu bercermin, melihat sejatinya seperti apa. Kalau saya masih buruk, saya masih negatif, saya masih kurang,
ya akan introspeksi. Jadi nanti dulu untuk menilai orang, itu urusan orang masing-masing. Kita tidak perlu untuk tahu dan tidak perlu memberitahu, akhirnya gitu. Full ini ya, spiritual ya? Iya. Jadi sebenarnya dua tempat ini melambangkan sedulur rapat lima pancer. Terus kemudian kita mencari diri sejati, pancernya itu di mana dalam gua. Baru setelah itu kita bercermin. Untuk merecap apa yang sudah ada di diri kita. Jadi 3 tempat ini menurut saya bisa dikaji secara spiritual, namun terbentuknya secara logis, secara proses vulkanologi ataupun geologi gitu. Ya Om, kemudian saya ini sih ada pertanyaan yang menggelintik sebenarnya. Iya. Kan kadang kita pernah cerita di beberapa tempat ketika orang semedi atau meditasi atau mencari sesuatu yang sifatnya kebatinan, ada semacam kalau pas apes ketipu, kedatangan entitas atau energi yang seakan-akan itu positif, tapi ternyata itu malah menjerumuskan. Nah kalau di sini sebenarnya gimana sih Om? Ya sebenarnya kalau kita sedang bertafakur, bersemedi, bertirakat, pasti itu ada Mas Di. Pasti ini sebagai gangguan dan ujiannya. Pasti itu ujian. Justru di tempat ini jangan dianggap mudah, justru lebih sulit. Karena ada tahapan terakhir itu berkaca. Bisa jadi kalau kita nggak tenang, kita kemudian nggak bisa konsentrasi atau masih ada ganjalan yang ditampakkan baik-baik Mas Di. Dan kita tidak bisa berintrospeksi sejatinya kita kena apa, kan gitu. Seakan-akan, udah ini nih aku udah lolos, udah lulus ini. Belum bisa. Ternyata, ya karena semua ini tentunya yang paling berperan adalah saudara sejati. Diri sejati itu yang paling penting untuk mengarahkan agar tidak tertipu. Nah ngomong-ngomong diri sejati, di tempat ini juga pernah ada satu cerita. Apa itu? Ya jadi nanti mungkin Sobat Javanika bisa menonton kembali video kita waktu di Dieng kurang lebih 3 tahun yang lalu, yang menceritakan tentang tempat ini. Tapi itu ada satu cerita yang pernah terjadi. Ini juga ada cerita lain yang pernah terjadi. Gitu. Jadi ada beberapa cerita dan ini saya ambil yang versi keduanya. Gitu ya. Part 1 ini part 2. Ya jadi waktu itu menceritakan tentang bangsawan yang ada skandal di dalam lingkungannya gitu. Nah, ini satu cerita kenapa disebut dengan Bukit Ratapan Angin. Sebenarnya begini secara logika, ketika kita naik itu tadi kan banyak batu-batuan mesti. Dan di balik batuan itu ada celah. Dan ditambah lagi di sini intensitas angin sangat tinggi. Sehingga ketika melewati celah-celah itu ini Mas Di, terdengar seperti suara fluid. Seperti suara tangisan. Gesekan antara angin dan batu itu ya. Ya, jadi ada alkisah. Aku mau ngomong ragu tadi. Ada satu kisah bahwasannya dulu ada sepasang kekasih ya, yang memang ini darah biru. Kalau kita kenal kan di Hyang ya, tempat para dewa dan dewi, para bangsawan ksatria pada waktu itu. Jadi ada seorang ksatria waktu itu yang menikahi seorang putri di kerajaan di era klasik ini. Di suatu ketika si suaminya ini sedang dalam tugas negara, entah di sini berperang, ekspansi, atau membuka lahan baru. Karena beliau ini boleh dibilang seperti seorang seperti sekarang itu kalau di pangkat kemiliteran mungkin dia perwira pertama gitu. Karena masih udah tinggi. Jadi seorang ksatria. Tentunya jika dalam militer ini dia memiliki pangkat yang tinggi, beliau ini pasti memiliki ajudan. Jadi ajudan yang satu ada di beliau, yang satunya mengawal istrinya. Singkat cerita, ketika ditinggal lama, istrinya ini selalu kemana-mana dengan seorang ajudan yang usianya lebih muda dan lebih ganteng ya, rupawan pada waktu itu. Dan maaf, tidak ada keturunan bangsawan, tapi karismatik orangnya. Nah, karena beliau ini ibarat kata seseorang yang memiliki kewaskitaan dan firasat yang kuat. Beliau merasa ketika ditinggal ada api cinta ya, yang tersulut antara istri dengan ajudannya. Nah, ketika itu semua terjadi, ketika itu semua tahu, beliau ini sebenarnya diam saja dan mengamati. Suatu ketika ingin pamit ke suatu daerah. Dan ketika pulang lagi ternyata
memergoki, sedang ada memadu kasih antara ajudannya dengan istrinya. Nah, dalam ini tidak ada teguran dan macam-macam. Yaudah, lebih baik enaknya mau seperti apa gitu, tetap di jalannya atau gimana. Namun ternyata yang suaminya ini menaruh dendam tetapi tidak diungkapkan. Dan dia karena orang kebatinan akhirnya mencari satu laku jalan baik. Kalau mungkin sekarang seperti sholat istikharah, akan baiknya seperti apa. Nah, salah satunya melakukan pertapaan yang ada di gua ini, Mas Di. Jadi melihat dulu, melihat di sini saya kurangnya di mana gitu. Ketika dianggap tidak ada kurang, seseorang yang sangat setia, sayang kepada istri, tetapi istrinya merasa kesepian sehingga mencari pelampiasan lain. Akhirnya dari ini beliau memang memiliki beberapa ajian, jadi bukan orang sembarangan. Yang saya tangkap akhirnya seperti memerapali ya sesuatu hal. Jika memang ini semua bisa semua bisa diperbaiki, dia akan menjadi jodoh saya, akan kembali ke saya gitu. Tapi kalaupun tidak bisa diperbaiki, biarkan istri saya dengan ajudannya itu menikah dan saya akan ceraikan baik-baik. Dan kita semua pinginnya baik-baik karena saya sangat mencintai istri saya gitu. Dan dengan cara ini kalau dia bahagia ya sudah, saya akan melepas. Karena puncak tertinggi dari mencintai adalah mengikhlaskan dan merelakan. Jika dia lebih bahagia dengan saya, ya nggak apa-apa. Karena mungkin apa-apa sudah ada ya, harta, pangkat, jabatan, semuanya sudah saya beri. Tapi mungkin karena saya sering tugas kemana-mana atau tugas negara, jadi istri saya itu mungkin merasa kurang kasih sayang, kurang belayan cinta, kurang adanya sosok figur seorang laki-laki yang selalu mendampinginya. Gitu. Kalau saya kurangnya di situ, saya akan mengikhlaskan. Gitu. Berarti saya masih ada kurang sebagai seorang laki-laki. Mungkin orang melihat saya itu sudah sempurna, tapi sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Wang sinawang ya? Iya, jadi ketika kamu memiliki wajah yang rupawan, seorang laki-laki ya, jabatan yang tinggi, terkenal, harta yang melimpah, kepandaian, pasti ada satu yang kurang, entah temperamen ya, kurang romantis, atau pastilah akan cocok ketika penghasilan tinggi, pasti kerjanya juga tinggi, gitu. Jadi ya sudah, karena setelah bercermin, jawabannya itu mesti. Berarti kurang dekat dengan istri, dalam arti kurang dekat secara fisik ya, gitu. Akhirnya ketika beliau sudah melakukan tirakat atau tafakur di salah satu gua yang ada di situ untuk mendapatkan pencerahan atau jalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan Sang Hyang Widi pada waktu itu, rapalan mantra itu akhirnya sampai. Percintaan yang dianggap oleh istrinya itu adalah sesuatu yang indah, ternyata itu hanya semu. Jadi si laki-lakinya ini tentunya akan berbeda. Dia lebih suka terhadap harta. Dan terjadilah satu pertengkaran dan pisah mereka. Gitu. Karena statusnya adalah selingkuh, mesti. Nah, suatu ketika dia ingin kembali ke suaminya yang lama tapi malu. Sebenarnya suaminya ini sangat kesatria gitu. Jika itu bisa diperbaiki dan saya memang ada kekurangan ketika kamu kemudian memilih untuk berselingkuh karena tidak pernah dekat dengan saya akan perbaiki ini. Saya akan menjadi sosok yang selalu menemanimu gitu. Dan kamu menurutku salah ini karena aku yang salah gitu. Karena sering tak tinggal gitu kata. Tapi ada penyesalan dan malu dari istrinya. Nah, akhirnya istrinya itu kemudian ingin menguatkan mental sebelum kembali ya, sebelum memberikan jawaban, seringlah di sini, Mas Di. Jadi meratapi kesalahannya, di mana dia hanya mengejar nafsu semata, dia hanya menuruti egonya. Ternyata cinta sejati itu tentunya tidak semua akan dirasakan dengan berjumpa secara fisik, tapi kontak batin, kontak emosi itu yang paling penting untuk membangun itu. Karena apa? Si suami pergi bukan tujuan untuk bersenang-senang atau pergi tidak tanpa sebab. Tugas ya. Tugas. Berarti. Dan ini salah satu cara untuk menghidupi keluarga. Gitu. Dan ada ratapan-ratapan di sini seperti itu, Mas. Ada ratapan-ratapan. Kemudian dia juga memohon doa macam-macam gini-gini. Akhirnya diputuskan untuk berjumpa di
salah satu gua tadi gitu. Salah satunya bersama-sama membasuh diri dengan air Perwitasari. Oh, iya, iya. Dan setelah itu alhamdulillah rujuk Mas Di. Happy ending ya? Happy ending. Untuk ini happy ending. Iya, iya. Gitu. Ya, Karena semuanya mengalahkan ego akhirnya. Karena dalam satu hubungan itu kita harus mengalahkan ego, penting. Apalagi menikah ya. Kalau pacaran masih berlatih untuk melatih ego. Tapi ketika menikah, jika maaf ya, jika ada di posisi perempuan, salah pun juga harus menurunkan ego dan mengakui kesalahan. Kenapa? Karena jika salah satu tidak mau mengalah ego, maka hubungan itu akan berakhir, nggak akan bisa jalan. Karena sama-sama keras. Sehingga ini maknanya seperti itu tadi Mas Di. Lebih kuat nafsu yang mana? Nafsu amarah atau nafsu baik. Dan itu setiap orang pasti ini ya, pasti ada ujian itu ya Om. Pasti ada gelombang itu pasti dialami. Pasti, karena menjalin satu hubungan itu adalah untuk mendewasakan, memantapkan, dan melatih nafsu dalam diri, egonya seperti apa. Dan tempat ini menurut saya kayak semacam satu kompleks paket komplit untuk refleksi itu semua ya. Karena namanya Bukit Jodoh. Pohon jodoh. Ada Telaga Warna Sedulur Papat Limo Pancer, kemudian ada tempat pertapaan itu tadi untuk mencari ilham, inspirasi, kemudian ada pengilon untuk berkaca, dan jika ada sesuatu yang ingin diintrospeksi, meratapnya di sini. Di sini, dan ini pohon jodoh memang akan mempertemukan dengan jodoh sejati. Oh gitu. Berkata cinta itu akan datang dengan mudah, dia akan datang dan pergi dengan mudahnya. Tetapi cinta sejati akan datang di waktu yang tepat. Oke. Ini sebelum kita melo-melo semua, kita akan lanjut bercerita. Kita masih ada 2 destinasi dan ini kabut sudah mulai turun. Dan ini sebelum, Mas Di maaf, ini sebelum kita lanjut ke destinasi berikutnya, di pohon jodoh ini, kalau ke sini datang, ya dianggap pasangannya hanya main-main, itu bisa pisah. Oh gitu? Ya, jadi jodoh yang memang benar tadi yang saya, ya ini bukan saya menyampaikan, saya hanya meneruskan dari sini. Dan ini tadi kan sesuatu hal yang akhirnya berjodoh ya. Jadi ketika hubungan itu walaupun banyak godaan, banyak guncangan, kalau jodoh nggak akan kemana. Di balik itu ada satu cerita tidak jauh dari sini. Ini tentang satu kawah, namanya Kawah Sikidang. Nah ini ada legendanya juga Mas Di. Legenda tentang mahar, mas kawin. Ini yang mau kita kunjungi. Iya. Ini kita masih ngomong tentang cinta-cinta. Tapi kalau ini tadi cinta yang berujung kebahagiaan, ini sebaliknya. Kita akan ke sana. Disimpan buat di sana. Ayo ikuti terus perjalanan kita. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi berikutnya. Ini ada di Kawah Sikidang seperti itu. Mungkin kalau tentang kawah bisa diceritakan di ini ya, next trip, karena banyak samplingnya di sini kawah-kawah Om. Cuman kita langsung ngomongin mitos aja, karena di sini yang saya dengar ada satu kisah romansa antara Pangeran Kidang Garungan dengan Putri Sinta Dewi seperti itu. Yang tadi Om Ho tuh sempat bilang yang tadi kan happy ending nih. Yang ini endingnya beda. Itu gimana Om? Iya, ini sebenarnya kalau tetap ini ya pembentukannya sama ya. Sama. Gitu. Jadi kawah itu kan yang satu lubang yang ada di atas permukaan bumi, di permukaan tanah yang menghubungkan dengan magma yang ada di bawah tanah atau di perut bumi. Ya. Dan pembentukannya sama prosesnya gitu. Nah, ini kan namanya Sikidang. Kidang itu adalah kijang. Kenapa dinamakan Sikidang? Karena di sini kan banyak objek kawah nih. Konon ceritanya diberi nama itu karena seperti
kijang yang melompat-lompat atau kidang yang melompat-lompat pasti. Jadi kawannya itu kadang timbul di sini, timbul di sini. Yang ini semburannya itu beda-beda gitu ya? Iya, kadang timbulnya di sana. Oke. Semburannya di sana gitu mesti. Jadi kayak kidang yang melompat-lompat, rusa. Gitu. Nah, ini tentunya penamaan tidak sembarang nama. Pasti disertai dengan pandangan secara spiritual. Iya, ada mitos-mitosnya juga ya. Ini menjadi mitos, mistis, legenda. Legenda yang ada di sini itu nanti ada kaitannya juga dengan yang tadi sudah kita bahas, yaitu anak-anak gimbal. Nah, itu pasti. Nah, ini kita buka ya. Jadi dikisahkan dulu ketika di era klasik nih ya, karena di sini kan memang lebih dekat dengan satu kerajaan pada waktu itu, kerajaan bercorak klasik waktu itu. Nah, ada suatu cerita hiduplah itu nih ya, putri satu kerajaan dengan seorang pangeran. Nah, suatu ketika Putri Sintadewi itu woro-woro mesti ingin mencari pasangan itu. Nah, tetapi boleh dibilang karena seorang putri kan darah piayi nih, darah biru, mencarinya yang standarnya tinggi, yang ini tampan, rupawan, ya punya kedudukan perkasa, juga ya, punya kedudukan dan kaya raya, gitu. Nah, suatu ketika hal itu terdengar sampai ke seorang pangeran, yaitu Pangeran Kidang Garungan. Ini memenuhi syarat ini? Iya. Good looking, good reckoning berarti? Nah iya, kalau orang sekarang good looking, good reckoning, good attitude. Itu tiga-tiganya harus itu. Nggak boleh salah satunya enggak. Terus apa? Didengar akhirnya Pangeran Kidang waktu itu mengirimkan prajuritnya, utusannya, punggawanya untuk menemui Putri Sintadewi. Para punggawanya pasti membawa banyak peti emas. Kasarannya 10 lah, 10 peti emas gitu. Yang isinya ketika dibuka oleh Sintadewi, oleh Putri Sintadewi itu isinya permata semua. Mikirnya ini yang datang ini utusannya punggawa-punggawa kerajaan. Terus pasti kaya raya. Ekspektasinya udah ini. Iya, dan niatnya baik mesti datang dengan mengirimkan punggawanya dulu gitu. Dalam artian sudah nembung minta gitu. Berarti orangnya sudah good reckoning, good attitude, tinggal good looking-nya. Ya, tinggal good looking nih pertanyaannya. Akhirnya segera diterima nih oleh Putri Sintadewi. Langsung saya mau ketemu sama Ndoromu kapan? Akhirnya direncanakan, kemudian bertemu di kerajaan. Nah, pikirnya kan, wah ini tak bayangkan ya, misalkan Putri Sintadewi itu membayangkan nih sosok yang tinggi, gede, putih, ganteng gitu. Terus atletis gitu. Nah, ketika bertemu singkat cerita kaget. Memang posturnya manly gitu ya. Nah, wajah atau mukanya berkepala rusa. Gitu. Jadi ini kidang itu, dan pawaknya memang terlihat sekilas seperti pangeran ini, panglima gitu, tapi mukanya kijang. Sini ke bawah nah, sini ke atas kijang gitu. Nah, seketika akhirnya berubah haluan dalam hati, tapi disampaikan nggak? Tidak. Iya, tapi dalam hatinya kaget. Saya sudah dapat semuanya, tapi kok ternyata nggak rupawan gitu. Kemudian akhirnya ini tetap akan berlanjut, karena beliau tetap tidak bisa menolak, karena semua apa yang sudah dikasihkan itu diterima mesti. Malu-maluin kan, ibarat kata. Nah, ini sebenarnya menjadi renungan oleh Putri Sintadewi dan keluarganya. Ibarat kata ketika menerima pinangan itu jangan melihat hartanya dulu. Gitu. Jadi kamu harus setidaknya ketemu sama orangnya. Ini urusan terakhir. Karena ketika sudah mengambil ini berarti otomatis semua harus diterima loh, karena sama-sama bangsawan. Gitu ya? Karena waktu itu kan sama-sama bangsawan, Mas. Kalau sampai kemudian ini dibalikan, berarti menimbulkan rasa marah atau juga menimbulkan rasa malu. Gitu. Jadi dalam artian tidak melihat secara fisik dulu, tapi mementingkan secara materi. Ini kesalahannya. Dan akhirnya waktu itu memohon Mas Dimudani, meminta wangsit waktu itu. Bagaimana caranya biar menolak halus? Akhirnya minta sesuatu syarat yang
kemungkinan tidak akan bisa tercapai. Jadi kasusnya kayak legenda Candi Prambanan. Oh iya iya. Nah, Roro Jonggrang itu ya. Mendekati hari peminangan, minta dibikinin 1000 candi. 1000 candi. Kalau ini minta dibuatkan sumur, karena untuk mengaliri warga-warganya, dan sumur itu dipergunakan untuk mandi bareng. Gampang kan? Bikin sumur. Iya, bikin sumur. Akhirnya, dan itu bikinnya nggak boleh nyuruh orang. Pangeran Kidang nggak boleh nyuruh orang, jadi harus digali dengan tangannya sendiri. Nah, suatu ketika akhirnya disetujui, Pangeran Kidang bikin sumur, karena mengapa ini gampang gitu. Nah, ternyata setelah itu jadi kurang dalam katanya. Karena cintamu kepada gajah sedalam itu. Harusnya bikin sumur lebih dalam, kayak cintamu padaku gitu. Jadi kata-kata Gombal. Nah, setelah itu ternyata dalam, Pangeran Kidang bikin lagi, akhirnya dia menganggap, wah ini syaratnya yang gampang nih. Mau nggak mau aku harus jadi istrinya gitu. Akhirnya ada niat jahat di sini mesti, yaitu menimbun atau mengubur hidup-hidup Pangeran Kidang, Kidang Gurungan tadi. Nah, ketika dikubur itu dijatuhin batu-batu lah paman ini. Akhirnya sadar bahwasanya ternyata saya dijebak. Ternyata dia menyukai itu harus ini semua, jadi tidak secara hati. Dua-duanya terpikat secara rupa gitu, dimana Pangeran Kidang waktu itu suka Sinta Dewi karena parasnya yang cantik, dan sebaliknya dia suka karena materi dan juga perawakan dan derajat pendidikan gitu ya, atau kedudukan sosial pada waktu itu. Namun kembali lagi, tidak semuanya ada yang sempurna. Sinta Dewi Putri Sinta Dewi yang secantik itu ternyata memiliki hati yang jahat dan bengis. Sementara Pangeran Kidang itu secara semuanya sudah punya, tetapi memiliki rupa yang kurang baik gitu. Nah, ini sejatinya kan harus melengkapi tentang hal itu gitu. Nah, karena ketika kejadian itu kasarannya sebelum ditimbun semua, waktu itu Pangeran Kidang berucap, nanti keturunanmu akan mengalami sesuatu hal atau rambutnya gimbal. Gitu. Dari situ berarti dari situ ya, dari sini kemudian ada kaitannya juga nih Mas Di, dengan keberadaan dari anak-anak gimbal yang ada di Dieng atau Wonosobo. Gitu. Nah, ini itu legenda gitu, karena ini kan ada clue-nya ya, kata kuncinya adalah si Kidang, Pangeran Kidang, Putri Sinta Dewi, kemudian terakhir legenda anak gimbal. Nah, ini kita akan masuk ke segmen anak gimbal. Nah, ini cerita meneruskan yang tadi. Jadi kita ini membahas tentang adikinasi dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul, yaitu Nimas Roro Ronce. Nah, beliau ini diutus untuk menjaga dan melestarikan juga sebagai ini ya Mas De, leluhur dari Dieng Wonosobo secara keseluruhan gitu. Nah, ini beliau karena memiliki mandat nanti untuk menjaga. Ada juga salah satu tokoh legendaris yang boleh dibilang bersama rekan-rekannya waktu itu membuka wilayah Dieng dan Wonosobo, Wonosobo terutama, yaitu Kyai Kolodete. Nah, ini beliau ini memang secara ini kan sebagai leluhur ya, dan beliau ini juga yang menjaga atau yang ngemong, yang mengasuh para anak-anak gimbal itu. Jadi secara singkat cerita ini adalah anak-anak istimewa sebenarnya. Di mana beliau ini pun juga ada koordinasi dari Mbok Mban dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul gitu untuk menjaga ini. Jadi dikisahkan fenomena anak gimbal itu belum bisa dijelaskan secara sains, belum ada penelitian secara medis juga atau genetika seperti apa. Tapi setiap tahun ataupun setiap satu suro contohnya, atau di Dieng Kultur Festival biasanya ada prosesi ruwatan dan pencukuran pemotongan rambut anak gimbal pasti. Beberapa periode selalu terakhir anak gimbal, padahal orang tuanya itu ya rambutnya biasa aja seperti itu. Kemudian ketika itu dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat setempat, anak itu biasanya entah benar entah enggak ya ini dianggap punya karakter yang pertama lebih manja, kemudian keinginannya itu harus terpenuhi. Selain harus terpenuhi, agak-agak beda, nyeleneh sama yang lain. Misalnya yang lain minta mobil-mobil, nah dia minta apa, seperti itu. Dan ketika itu tidak dipenuhi, maka dipercaya akan mendatang sesuatu yang kurang baik seperti itu. Kemudian sama seperti yang Om Bo tadi katakan,
ada ritual-ritual, upacara-upacara untuk kayak ibaratnya mentreatment para anak-anak gimbal itu agar nanti ya dipercaya sesuai dengan rules-nya, sesuai dengan oh ini anak gimbal itu memang harus diperlakukan seperti ini. Jadi kayak ada kaidah-kaidah budayanya seperti itu, Om. Iya, dan ini turut cerita juga mereka ya, ketika itu kemudian diruat ataupun dilakukan prosesi itu, biasanya nanti sudah sembuh, mesti dalam tanda kutip sudah nggak tumbuh. Dan dalam prosesi ini minta apapun harus dipenuhi, memang benar ya, apapun itu gitu, minta dipenuhi. Dan ini sebenarnya satu anak ataupun fenomena yang sangat khusus dan spesial, termasuk perlakuannya juga khusus dan spesial gitu. Dan di yang ini yang terkenal fenomenanya itu salah satunya. Itu, dan ada kaitannya juga dengan Mbok Mbah Kidul, di mana beliau juga mengutus Nyimas Roro Ronce dan juga Kiai Kolo Tete. Oke, selanjutnya atau mungkin Om ada yang mau disampaikan lagi di sini? Iya, tentunya kita akan mendatangi satu lokasi. Di dalamnya ini ada satu kepercayaan dan kita akan mengupas sisi baik dan buruknya, karena sisi buruknya ini berkaitan dengan praktek-praktek atau hal-hal yang menyimpang, Mas, atau disebutnya dengan praktek pesugihan. Di manakah itu? Di manakah itu? Kita ikuti nanti. Kita jangan kasih tahu dulu. Di Dieng ini sampai dibahas berapa tahun juga nggak akan selesai. Nah, ini kita akan ke sana. Kita akan menuju satu tempat perairan lagi. Oke. Akan kita kisahkan di situ. Ya. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan kita. Ya, pasti teman-teman ikutin perjalanan kita tadi ya. Untuk sampai ke tempat ini, destinasi terakhir untuk episode ini, sebenarnya butuh effort yang apa ya, Om? Aku baru kali ini sih Om ngerasain ada apa ya, jalan berliku, kemudian kita ketemu air terjun, kemudian ada aku di Dieng ini melihat beberapa komoditi yang sebenarnya aku nggak duga. Jadi ada sayuran, ada kentang, ada kemudian ada hortikultura. Iya, wasabi juga. Itu. Baru lihat tadi. Kayak di Jepang ini. Iya. Dan ini tadi sepanjang perjalanan juga apa ya, Mas, yang bisa dilihat tuh ibarat kata satu tempat di Jawa yang selama ini tidak pernah kita kira gitu, prediksi gitu. Kayak ini ya, Tibet Van Java kayak gitu. Iya, modelnya dan kayak model nggak kayak di Indonesia sih, dinginnya gitu juga. Dan ini ya, nuansa alaminya gitu. Selain dingin ini juga Om, selain panorama, kemudian suhu udara, ini juga diselimuti dengan cerita-cerita kadewatan seperti itu. Saya membayangkan gini, kalau di Eropa sana ada Yunani, Romawi dengan ada Dewa Zeus dan sebagainya. Ternyata di Jawa pun kita punya seperti itu. Ada Dieng dengan berbagai macam cerita, mitos, sampai dengan ritual-ritual yang hari ini masih dijaga seperti tadi potong rambut gimbal dan sebagainya. Iya, dan ini memang negeri para dewa ya, Mas, boleh disebut karena karena kita menemukan benar-benar nuansa tanah Jawa yang itu masih diselimuti dengan mitos, mistis, legenda, kesakralan, kekeramatan juga. Tapi juga yang nanti akan kita bahas setelah dari kunjungan dari sini ya, hal-hal yang tidak pernah kita kira ya, karena ternyata di Dieng ini juga ada tragedi yang memilukan gitu. Jadi di episode berikutnya. Dan ini tadi kita OTW ke Telaga Menjer. Iya, Telaga Menjer. Ini kita lagi di Telaga. Yang kalau dari beberapa informasi, ini telaga yang letaknya paling tinggi, Om. Iya, di Tanah Jawa. Di Tanah salah Jawa. Satu ya. Dan ini juga jadi telaga terluas karena kalau tingginya itu di atas 1000 mdpl seperti itu. Kemudian luasnya kalau tadi saya baca-baca artikel 70 hektar
Ya, dengan kedalaman 40 sampai 50 meter. Ya. Dan jika kita lihat ya dulu, memang ini terbentuk juga secara aktivitas vulkanik. Gitu ya? Iya. Pantesan kayak ini ya, kayak kayak mangkok. Ini kita kayak dikelilingi apa gitu. Iya, dan tadi kalau kita lihat secara logis ya terbentuknya, tapi ini juga ada cerita folklore yang mewarnai. Jadi Telaga Menjer ini dulu itu diawali, ini cerita legendanya ya, dari perlombaan dua saudara, kakak dan adik. Nah, saudaranya ini yang satu bikin, jadi lomba Mas bersaing katanya, bikin, tapi dalam arti saing positif ya. Si kakaknya ini bikin, ini Telaga Menjer ini dibikin sama adiknya ceritanya. Di tempat yang lain tuh dibikin sama kakaknya. Nah, suatu ketika saat adiknya ini bikin, itu si kakaknya ini diam-diam memantau Mas, nggak tega. Ini adikku bisa bikin nggak sih gitu. Dan kayak wirawiri gitu loh, dari tempat A ke tempat B, di sini dari titik A ke titik B. Nah, karena sering aktivitas wirawirinya itu, sehingga pekerjaan dari kakaknya ini nggak selesai. Nggak fokus, terbengkalai ya. Jadi disebutnya Telaga Wurung. Wurung ini kan nggak jadi. Nah, daerah yang dulu di tempat dibagi ini kemudian jadi namanya Garung, nama kecamatan yang ada di sini juga. Nah, gitu, pengambilan nama Menjer ini sebenarnya merujuk pada satu daerah, tetapi tidak berada di daerah Menjer, gitu. Sehingga tempat ini kemudian dibagi dua Mas, dibagi dua lokasi. Yang satu di daerah Marun, yang satu di daerah Menjer. Jadi ini ada di dua tempat. Jadi di paruh gitu. Kata memaruh ataupun membagi itu menjadi desa, kemudian jadi namanya Maron. Itu secara nama ini ya, untuk nama apa namanya? Toponim. Iya, ada benar Desa Maron di sana. Maron tadi dan di Kecamatan Garung itu, atau Wurung. Wurung itu nggak jadi gitu. Di beberapa cerita yang lainnya juga disebutkan tempat ini memang disakralkan dan dikeramatkan pasti. Salah satunya beliau yang boleh dibilang menjadi sepuh di sini, itu Kiai Noto Yudo, Kiai Niti Yudo, itu beliau yang menjaga. Dan ternyata uniknya ini masih ada kaitannya dengan keraton di Mataram, salah satunya Kesultanan Yogyakarta. Oh gitu? Iya. Baru tahu. Iya, dan ini setiap ini ya mendekati Suro atau perayaan-perayaan tertentu, bahkan ada utusan dari keraton Kesultanan Jogja itu untuk mengambil air sucinya di Gua Kayu Bulu yang ada di sana. Iya, itu. Jadi itu dianggap sebagai sumber mata airnya pasti. Begitu. Dan memang tempat ini juga ada banyak cerita-cerita gitu di balik itu, yang baik dan juga yang buruk. Pada zaman dulu memang seperti yang dikatakan Mas, banyak orang yang datang ke sini dengan tujuan untuk kepentingan duniawi. Bahkan mereka juga melakukan semedi di dalam gua. Gitu. Nah, satu cerita yang ada kaitannya dengan pesugihan. Ini pasti rananya nih, bisa nanti cerita. Jadi gini Om, ada ini konon katanya, ketika orang datang dengan niat mencari pesugihan dengan memanfaatkan entitas astral yang diyakini bisa membantu melancarkan upaya-upayanya itu, nah orang-orang itu kesini Om. Nah, cuman kan kita sudah tahu template-nya nih Om, dari beberapa lokasi, beberapa kisah. Kalau yang namanya pesugihan memanfaatkan sesuatu yang tidak semestinya, tidak minta kepada Tuhan, tidak berusaha, tidak ulet dalam pekerja. Nah, mau cari jalan pintas pasti ada harga yang dibayar, yaitu tumbal seperti itu. Nah, tumbalnya apa kalau di sini? Katanya orang-orang itu harus nyari tahu dulu kayak gitu. Jadi kalau yang yang dikisahkan di tempat-tempat lain, kadang kan tumbal itu ada yang disebutkan. Pokoknya kalau kamu mau kaya nih, kamu harus tumbal ini, entah ayam hitam, ayam apa, kepala ini, kepala itu dan sebagainya. Nah, di sini orang tersebut yang harus cari tahu dengan cara datang ke telaga ini. Kemudian dengan niat dan prosesi tertentu, dia bercermin seperti itu. Berkaca di ini, untuk melihat ya, air kayak kaca benggolo gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian katanya nih nanti akan kelihatan sama-sama bayangan seseorang, yang orang itu nanti yang akan menjadi syarat untuk pesugihannya, seperti itu. Jadi ketika mau pesugihannya lancar, yang dijadikan tumbal adalah orang yang bayangannya kelihatan di
dalam air kayak gitu. Iya. Dan ini juga dulu memang ada satu cerita bahwasanya ada pesan ya waktu itu ke dua perempuan, lainnya adik kakak ya kayaknya ya. Itu kalau nanti ke Telaga Menjer oleh ibunya dipesan gitu, oleh neneknya dipesan itu, kalau melihat ada yuyu atau kepiting air tawar gitu ya, yuyu ya, jangan diganggu, jangan dideketin, jangan dibawa, pokoknya menghindar aja. Suatu ketika benar, suatu ketika dua perempuan ini, cewek-cewek ini, itu kesini Mas Di. Ibarat kata cuman pingin main ke telaga gitu. Nah saat main ke telaga, iseng-iseng nih, ternyata melihat di tepian telaga itu ada yuyu itu. Yang itu besar banget memang Mas Di, segini. Kepiting ya? Kepiting tawar lah sebutnya yuyu gitu. Nah yuyu ini kemudian mau diangkat nih sama mereka buat mainan Mas Di. Nah ketika diangkat itu kok dia diem aja kayak nggak berontak. Tapi kayak kelupuk-kelupuk gitu loh Mas Di, waktu diangkat itu. Kayak keluar gelembung. Dan singkat cerita, dari gelembung itu kemudian keluar seperti pusaran. Kayak ini, kayak apa Mas Di? Kayak ini, apa itu, angin puting beliung tapi di air tuh, kayak pusaran itu. Nah pusaran ini ternyata si kepiting ini akhirnya kayak nyapit gini. Kesedot gitu? Kesedot akhirnya masuk. Lah dua orang ini akhirnya kesedot, keisap masuk situ, nutup lagi airnya, hilang tuh. Nah ini konon ceritanya yang tadi sudah dilihat Mas di yuyu raksasanya ini. Oh gitu. Jadi ini cerita aja ini ya? versinya Mas di nih. Cerita mungkin dapat bayangan apa atau ini disclaimer, entitas ini bisa cerita itu. apa, Cuman tapi karena apa-apa. Saya sudah merasakan itu dari tadi, saya rasa nggak ada salahnya diceritakan sebagai apa ya, tambahan informasi seperti itu. Jadi di bawah kita ini nggak kosong Om. Jadi ada beberapa pergerakan. Saya apa ya, kalau membayangkan kayak kita lihat film-film yang ada di Amazon itu loh, film monster-monster, tahu-tahu ada apa gejolak gitu ya? Gejolak, kapalnya bisa balik sendiri dan sebagainya. Nah, apa yang tadi saya lihat itu semacam kepiting, tapi ukurannya mungkin agak berbeda dengan yang diceritakan Om Hao. Ukurannya hampir sekapal ini atau bisa lebih, dan dia punya ekor. Kemudian dia kayak berenang muter seperti itu, mutarin danau seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa ini Om, nggak bisa serta merta ini kepitingnya adalah kepiting yang diceritakan sebagai mitos, enggak. Tetapi entitas yang menyerupai kepiting ini memang yang saya rasakan dia ada di sini, punya sifat menjaga seperti itu. Sebenarnya melindungi positif ya. Jahat apa enggak sih? Jahat atau enggak sih? Enggak, ini enggak jahat seperti itu. Cuman karena dia sifatnya menjaga, nah tergantung niat kita. Ketika ke sini untuk hal-hal yang sifatnya merusak atau tidak baik untuk tempat ini, ya dia akan bereaksi seperti itu. Mungkin salah satu reaksinya bisa memberikan peringatan-peringatan yang mungkin dengan peringatan itu orang, waduh, ada ininya, ada serangan atau ada korban atau apa. Tapi sebenarnya sifatnya menjaga, karena di telaga ini ada sesuatu yang saya sebenarnya agak mau ngomong apa ya, nanti dibenerin ya Om kalau ini. Satu lingkungan ekosistem itu astral, semacam kerajaan gaib di bawah air. Dan ketika seperti yang sudah ini seperti tempat-tempat yang sudah pernah kita kunjungi sebelumnya, ketika terjadi ketidakseimbangan antara yang halus dengan yang kasar, nanti akan ada gejolak. Nanti akan yang dirugikan itu adalah manusia yang ada di sekitar sini seperti itu. Ini termasuk fungsi dari telaga ya. Ini memang di sini memang untuk laku spiritual, menjaga ekosistem lingkungan sebagai mata pencaharian untuk pariwisata. Dan satu lagi ini semenjak era kolonial Hindia Belanda juga dipergunakan untuk PLTA, Mas. Jadi tambahan lagi, selama tadi kita perjalanan itu kita melihat pipa-pipa raksasa yang fungsinya untuk pembangkit listrik tenaga air, yang ini ada sejak kolonial Hindia Belanda. Jadi untuk mengairi listrik kota waktu itu. Sebelum kita akhiri nih Mas Di, saya ada satu cerita titipan dari satu lagi dari beliau yang tadi saya sebut ya, Kiai Niti Yudo ya. Dulu menceritakan bahwasanya di tempat ini pernah ditemukan itu benda pusaka.
yaitu benda pusakanya lesung. Lesung untuk padi. Tapi terbuat dari kayu. Oh iya. Iya. Biasanya kalau pusaka kan entah itu tombak, keris atau apa. Sebenarnya itu masuk pusaka, Mas. Oh iya. Iya, jadi pusaka itu benda yang dikeramatkan, yang memiliki tuah tersendiri. Nah, lesung ini itu konon ceritanya ditemukannya itu secara langsung, jadi itu kelihatan. Dan waktu itu hanya bisa diangkat ya, atau kemudian bisa dikonservasi lah gampangnya oleh 2 orang saja. 2 orang? Ya, dan sekarang posisinya ya itu disimpan. Jadi dulu sempat ditaruh di kepala desa, kayak rumah kepala desa gitu, yang sekarang udah jadi mantan sih, mesti ditaruh situ. Nah, gebyok lesungnya itu memiliki satu energi, di mana banyak orang yang kemudian datang untuk ziarah. Nah, buruknya ketika ziarah itu diam-diam kadang ngambil ini, Mas Di, ngambil apa? Ini kayunya. Ngambil itu dicuil? Dicuil, dipotek gitu, dengan tujuan sebagai jimat. Yang rusak ya itu ya? Iya, lah ini ada cerita ketika mengambil kayu lesung itu biasanya orang yang bawa ini nggak bisa pulang. Bahkan pernah naik suatu kendaraan mobil ya, itu nggak bisa distater, Mas Di, macet, suruh ngembaliin lesung ini. Nah, lesung ini juga ada kaitannya, ini kalau dihubungkan ya, saya akhirnya mendapatkan satu benang merah, Mas Di tadi yuyu, saya lesung. Lesung ini kan ada ceritanya yang dulu ini, jadi masih ada alunya juga. Itu kayak mbok rondo dadapan, Mas Di. Oh, itu ini. yuyu kangkang. Iya. Andi-andi lumut. Andi lumut. Itu. Jadi di sini juga ada ini cerita real ya. Kalau saya lihat memang ada cerita tentang hal itu gitu. Jadi lesung ini dulu dimiliki seorang perempuan sepuh gitu ya, yang berdomisili di sini. Suatu ketika beliau ini ya tadi seperti biasa kesepian di hari tua. Nah, ketika kesepian itu terkadang ini ya, Mas Di, ngebyok ya. Padi kemudian dengan alu dan lesung itu ketika ada di pinggir telaga ini ya, datang tuh ada yuyu, terus akhirnya dikasih apa? Padi itu, jadi kayak dikerikiti gitu loh modelnya. Dan ajaibnya si yuyu ini bisa berkomunikasi secara batin gitu. Dan ini yang nggak boleh diceritain sih, kenapa kemudian lesungnya itu bisa ada di mana, di tengah sini. Jadi itu dianggap sebagai benda pusaka, di mana kodamnya itu adalah yuyu kangkang. Dan dan beliau malah justru kayak merasa sedih sih gitu, Mas, ketika benda ini kemudian kok banyak orang datang untuk minta ke sini gitu. Ini anggap aja ini itu benda bertuah yang dia menjadi kayak pusaka bersejarah gitu loh, Mas, di wisata pusakanya Telaga Menjer gitu. Jadi benda ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan magis untuk mengabulkan doa gitu, hanya sebagai simbolik aja. Dan kenapa sih nggak boleh diambil? Karena itu kan nyuri, Mas Di, bahkan sempat dipindahkan balik lagi gitu. Jadi ketika kita berdoa ya kita berdoa, ketika kita melihat ini kita anggap itu adalah benda pusaka sebagai peninggalan para leluhur. Itu aja sih, Mas Di, untuk penutup dari Telaga Menjer. Ternyata apa ya, Dieng ini benar-benar apa ya, amazing seperti itu. Baik dari bentang alamnya, kemudian vibrasinya, udaranya, sampai legenda-legenda dan mitos-mitosnya seperti itu. Ini karena jam segini kita akan lanjut ke lokasi berikutnya ceritanya. Nanti kita akan mengunjungi lokasi yang pernah terjadi tragedi memilukan. Dan pastinya ini ada di episode berikutnya. Jadi tetap episode Dieng, Wonosobo Banjarnegara. Ini kemantapannya sudah level dewa ini. Terima kasih semuanya tim yang bertugas dari pagi sampai menjelang petang ini. Kita ucapkan juga terima kasih untuk Sobat Javanika, tetap dukung Kisah Tanah Jawa juga podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng serta tinggalkan pesan, kritik, masukan hanya di kolom komentar. Share sebanyak mungkin jika kalian suka. Dan terima kasih juga untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi kita, dan untuk teman-teman yang bekerja di bidang videografi dan juga fotografi dapat berbelanja dan membeli peralatan-peralatan mutakhir hanya di DOS Indonesia, yang toko dan outletnya tersebar di seluruh Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaring rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.